اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah subhanallahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil kainat wa sayyidi sadat nabiyina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa barik sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi washabihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbul ardina was sama. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul ayati wal mujizat. Allahumma
Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa addim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatuna wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad an tusalli ala sayyidina Muhammad qamaril wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fi yawmil ma'ud sirran wa jahran fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'd. Wa qawluhu ta'ala alif lam mim ra tilkal ayatul kitab walladzi unzila ilaika min rabbikal haqq walakinna aktsaran nas la yu'minun. Sadaqallahul Maulana Azim wa sadaqa Rasul. Para hadirin hadirat Jamil Majelis Ta'lim Al-Munawwarah yang kami hormati, yang kami muliakan, malam ini kita datang pada hadir sebelum saya mengungkapkan ilmu tafsir dari surat Al-A'raf. Perlu menjadi catatan bahwa kita sekalian duduk di tempat ini, kita harus benar-benar menghimpun niat, karena niat ini merupakan satu perbendaharaan yang besar di sisi Allah. Kalau niat kita banyak bercampur dengan yang lainnya, niscaya terpecah belahlah keinginan dan cita-cita kita. Maka dengan menghimpun niat kita, tujuan kita semata-mata agar Allah memberikan ridho, dan jangan tersimpan kelalaian-kelalaian. Itu merupakan penyakit-penyakit yang sangat berat. Allah akan memperhitungkan manusia dengan niatnya. Sucikanlah niat kita agar kita sampai ke hadirat Allah. Begitu pula apabila kita memuji Allah dan memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan sekedar ucapan pujian di dalam lidah, tapi pengakuan benar adanya bahwa pujian itu semata-mata kepada Allah yang menciptakan alam semesta. Begitu pula kita memuji, mengucapkan salam dan selawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan pujian seperti kamu memuji anak kandung, bukan seperti kamu memuji orang yang berhasil di muka bumi ini, seperti anakmu sukses atau suamimu sukses. Tapi pujian kepada Nabi SAW adalah bentuk selawat, yang mana selawat itu yang akan menolong kita kelak di hari kiamat. Demikianlah kedudukan kita malam ini dengan pujian-pujian kita memuji kepada Allah, memuji kepada Rasulullah SAW, keuntungannya yang tidak pernah dirasakan oleh Nabi SAW. Tapi keuntungan malam ini kita masih bisa mengambil bagian warisan Nabi Muhammad yang tidak pernah diketahui oleh manusia, bahwa Al-Quran ini adalah warisan dari Nabi Muhammad SAW. Mengapa banyak manusia
surat Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim Ra. Dimulai dengan bahasa yang mana bahasa ini adalah disebut kalimat mutasabbihah, mutasabbih, yang tidak dimengerti bagi siapapun. Yang Allah berhasil dengan ayat dan Allah berhasil dengan Nabi Muhammad SAW, agar manusia betul-betul mengetahui bahwa Al-Quran ini diturunkan dan dibuat ada satu bahasa yang tidak bisa dimengerti. Bukan berarti kita tidak beriman dengan mutasyabihat, tetapi bahasa ini adalah justru bahasa yang hanya Allah berhasil dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mempunyai rahasia kepada Allah. Kita cukup beriman kalau diterjemahkan dan diartikan makna apakah dalam mutasyabihat ini, kita cuma bisa mengikuti. Artinya juga alif lam mim ra. Jin manusia tidak akan mampu. Dan Allah bersumpah menantang kepada manusia dan jin, siapa yang bisa meniru, siapa yang bisa membuat seperti Al-Quran ini, tidak usah 30 juz dengan satu huruf, satu ayat. Mereka semua tidak sanggup, para jin dan manusia. Hanya yang bisa mendapatkan mutlak untuk memilikinya al-haqaiq dengan segala kebenaran cuma Nabi Muhammad SAW. Ini satu kemuliaan dari awal surat Al-A'raf yang disebutkan adalah petir. Apa hubungan dengan ayat ini? Tentu kita beriman, karena tidak diberikan kepada siapa-siapa kecuali yang pantas, kecuali orang-orang yang berhak. Siapa yang berhak? Nabi Muhammad SAW. Begitu seluruh umatnya berhak untuk mengikutinya dan diwajibkan untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Para hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah, begitu kemuliaan-kemuliaan itu diberikan kepada kita ini, kita duduk ini orang mulia. Kita di tempat ini adalah golongan orang-orang yang mulia, karena memuliakan ada yang dimuliakan. Kalau kita memuliakan Allah, kita memuliakan Rasulullah, kita memuliakan kitab Al-Quran, jangan disaksikan lagi kalau kita orang mulia. Ini yang tanpa disadari oleh manusia. Kemuliaan mana lagi yang diinginkan oleh manusia, kecuali orang yang bergegas dan lari untuk mengambil kemuliaan itu adalah Al-Quran. Kita datang dalam menuju kemuliaan, bukan kita datang duduk sekedar mendengar yang tidak tahu arti maknawiyah kemuliaan. Kemuliaan itu sangat dekat dengan manusia. Kemuliaan itu sangat berdampingan dengan manusia. Kemuliaan itu selalu ingin mendekat kepada manusia. Kemuliaan itu ingin menjajah sejajar dengan manusia yang telah dijanjikan oleh Allah Rabbul Alamin. Tetapi kebanyakan manusia mencari kemuliaan yang bukan kemuliaan dari Allah, mencari kemuliaan yang kemuliaan itu bukan dari Rasulullah SAW. Kemuliaan itu bukan kemuliaan dari Al-Quran, tapi mencari kemuliaan
kemuliaan itu yang sebenarnya tidak ada kemuliaan. Maka Al-Quran diturunkan agar kita menjadi orang yang mulia, agar kita menjadi orang-orang yang dekat mulia, agar kita bisa mendekat kepada Allah yang maha mulia, agar kita bisa mendekat kepada Rasulullah yang membawa kemuliaan, agar kita bisa tahu arti kemuliaan, yaitu Al-Quran. Para hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah, kita membahas yang satu ayat. Sudah banyak mengandung rahasia-rahasia dari 4 huruf. Dari 4 huruf ini saja kita sudah bingung, kita sudah kewalahan bagaimana menerjemahkannya. Bahkan tidak akan mampu timbangan mizan ini andai kata huruf alif lam mim ra ditimbang di mizan dengan besarnya alam semesta ini, tidak akan mampu. Sejauh mana kita menghormati dan memuliakan? Mudah-mudahan oleh malam ini kita benar-benar kita simak, kita renungkan, kita hayati, dan kita paham. Lenyapkanlah segala kemuliaan selain kemuliaan Allah, Rasul, dan kitab-kitab. Karena kemuliaan disebabkan tetesan-tetesan dari nur Nabi Muhammad SAW. Semua kemuliaan yang dikuatkan dalam firman-Nya. Tilka ayatul kitab, ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran. Dari 4 huruf alif lam mim ra, ayat. Dan Allah meletakkan kedudukan 4 huruf ini saja dalam 1 huruf. Allah Ta'ala perintahkan 24 jam bahkan sampai hari kiamat dijaga oleh 10 malaikat. 1 huruf, bukan 1 ayat. Jadi kalau kita sebut alif lam mim ra, 40 malaikat yang tidak tidur, yang tidak makan, yang tidak minta upah, yang tidak minta kaya, yang tidak minta senang, untuk memelihara dan menjaga. Bukankah hal yang demikian itu